Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi di channel yang sama ya. Jadi langsung saja, ini kita masih mereview buku yang berjudul Mau Ikut Nabi atau Ulama. Kalau seluruh punya bukunya silahkan lihat di halaman 53. Nah, saat ini kita akan membahas terkait hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi memang kita tahu ya, hukumnya itu kan sunnah ya bagi kita di Indonesia dan sebagian besar umat muslim di dunia. Tapi ada nih nanti, ada pendapat dari mazhab tertentu, ulama besar gitu kan, hukumnya apa? Makruh gitu kan. Kok bisa makruh? Gimana? Nah, nanti kita akan bahas secara detail, rinci, dan juga alasannya kenapa kok bisa ulama tersebut, mazhab tersebut kok bisa memakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal yang selama ini sudah kita lakukan, dan itu termasuk sebuah kesunahan yang pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh gitu ya. Itu nanti. Jadi ini sebagai prolog ya. Jadi memang orang muslim Indonesia sudah sangat terbiasa dengan kebiasaan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal setelah Lebaran Idul Fitri. Sudah bukan menjadi sesuatu yang asing di telinga para muslim Indonesia khususnya tentang terkait sunnahnya puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi udah nggak asing ya, kita kan taunya puasa 6 hari bulan Syawal itu sunnah, bahkan banyak keutamaannya setelah bulan puasa Ramadan selesai gitu. Tetapi kalau nanti ada yang mengatakan bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu bukanlah sebuah kesunahan dan malah hukumnya itu makruh, maka tidak perlu kaget dan tidak usah marah. Jadi kalau sedulur semua kok nanti atau sekarang gitu kan mendengarkan atau pernah mendengar seorang ustadz mengatakan ada nih ulama yang mengatakan hukum puasa sunnah, hukum puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya makruh bukan sunnah. Jangan kaget, jangan marah-marah gitu ya. Nah, itu ada referensinya, itu ada dasarnya. Jadi kita harus lebih banyak membaca, banyak mendengarkan, banyak melihat, dan juga banyak berliterasi, karena literasi kita tuh rendah loh. Seluruh masyarakat Indonesia itu rendah literasinya gitu. Suruh baca aja nggak mau, maunya baca status, scroll WA, TikTok, IG dan sebagainya gitu. Suruh baca buku nggak mau, padahal disinilah letak ilmu yang sesungguhnya gitu. Nah, kata penulis, pendapat seperti itu bukan sesuatu yang baru, bukan juga pendapat yang baru lahir kemarin sore. Justru pendapat tersebut sudah ada sejak 13 abad tahun yang lalu. Jadi pendapat kemakruhan puasa 6 hari bulan Syawal itu bukan pendapat kemarin sore, bukan pendapat dari ulama abal-abal, ulama karbitan, ulama yang bertarif, bukan. Ini adalah pendapat seorang ulama sejati, ulama robbani, ulama mazhab yang sudah ada sejak 13 abad yang lalu. 1300 tahun loh. 1000 tahun lebih gitu kan. Saya belum lahir, mungkin saya belum lahir, Anda juga belum lahir gitu loh. Belum ada yang lahir di Indonesia ini. Tapi ulama ini sudah lahir dan sudah menyatakan pendapat kemakruhan terkait dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi ini bukan pendapat Ustadz A, Ustadz B, ulama A, bukan, ini pendapat ulama salaf, ulama yang sudah ada sejak 13 abad yang lalu, bukan setahun yang lalu, bukan kemarin sore. Ini beneran ulama gitu, bukan abal-abal ya. Jadi memang pendapat yang mengatakan bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu adalah sebuah kemakruhan merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Malik di Madinah. Jadi yang megang pendapat ini adalah Imam Malik, pendapat dari mazhab Maliki yang pusatnya adalah di Madinah Al-Munawwarah, sekarang di Arab Saudi.
Di dulu Madinah itu adalah pusat keilmuan, pusat hadis, pusatnya para ulama, termasuk Imam Malik juga di sana dulu. Nah, ini pendapatnya beliau Imam Malik 13 abad yang lalu gitu loh. Di Madinah, bukan di Pati, bukan di Indonesia, bukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, bukan, tapi di Madinah, pusatnya keilmuan, turunnya wahyu, dan juga disitulah Rasulullah berdakwah dan juga berhijrah. Yang jelas memang pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah, Syafi'i, Syafi'iyah, dan juga Hambali atau Hanabilah, yang memang berpendapat bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu adalah hukumnya sunnah. Jadi memang pendapat ini itu berbeda dengan mayoritas ulama atau jumhur ulama dari berbagai mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali gitu. Karena mereka mengatakan hukumnya sunnah. Nah, Imam Malik dan mazhabnya, mazhab Maliki itu mengatakan hukumnya makruh, bukan sunnah ya lor. Kenapa kok bisa makruh? Nanti kita lebih dalam lagi lebih dalam lagi mengulik kenapa sih Imam Malik bisa mengatakan makruh sedangkan yang lain sunnah gitu. Nah, jadi jumhur ulama selain mazhab Al-Malikiyah atau mazhab Maliki menyandarkan pendapat mereka bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Siapa atau barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut itu ada pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Islam atau umat Muslim, tetapi tanpa ada ancaman untuk mereka yang tidak mengerjakan. Artinya ini adalah anjuran, yang berarti sebuah kesunahan dan bukan sebuah kewajiban karena tidak ada ancaman dalam meninggalkannya. Jadi para ulama itu menyandarkan pendapatnya di hadis ini. Hadis ini sudah terkenal ya, bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan setelah itu 6 hari bulan Syawal maka puasanya seperti setahun penuh tanpa ada celah gitu. Nah, ini kan sebuah anjuran, kesunahan, bukan sebuah kewajiban. Artinya yang mengerjakan dapat pahala tadi seperti puasa setahun penuh. Bagi yang meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa atau pahala. Kalau kewajiban kan kalau meninggalkan dapat dosa. Jadi ini sandarannya. Jadi hadis yang sudah terkenal, populer, masyhur di kalangan masyarakat. Nah, ini nih kita masuk intinya. Kenapa Imam Malik mengatakan kalau puasanya makruh, padahal hadisnya ada, sandarannya ada, sama-sama hadis ini. Kenapa? Ini alasannya. Jadi memang mazhab Imam Malik di Madinah bukan tidak tahu adanya hadis tersebut. Justru sang imam paling tahu tentang hadis. Toh beliau juga seorang ahli hadis atau muhadits dan dikenal sebagai imam mazhab yang sangat kuat sekali dalam pengamalan hadis di setiap fatwa-fatwa beliau. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa hadis tersebut walaupun sahih, hadis itu menyelisihi amal ahli Madinah atau pekerjaan penduduk Madinah, amalan penduduk Madinah. Dan lebih dari itu, jalur periwayatannya adalah ahad atau tunggal, yaitu diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanadnya, bukan hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap tingkatan sanad. Jadi memang Imam Malik itu seorang ulama besar, imam madhab, juga seorang muhadis, ahli hadis. Dan ketika beliau berfatwa itu selalu menyandarkan kepada hadis gitu, karena beliau sebagai ahlul hadis gitu, ahli fikih juga. Beliau tidak mungkin tahu, beliau bukannya tidak tahu,
terhadap hadis tersebut. Beliau sangat tahu sekali gitu kan. Ada hadis yang mengatakan orang yang berpuasa 6 hari bulan Syawal itu seperti puasa setahun penuh. Itu beliau sangat tahu sekali. Bahkan sangat tahu matanya, sanadnya, kemudian jalur periwayatannya, arijalnya dan sebagainya. Beliau sangat tahu sekali karena beliau seorang ahli hadis. Beda dengan saya, dengan sedulur semua yang memang bukan ahli hadis, sehingga mungkin tahunya ya ini hadis sahih harus diamalkan. Nah, tapi menurut Imam Malik, beliau seorang muhadis juga seorang faqih gitu kan, pasti tahu nih kenapa beliau tidak mengamalkan hadis ini, padahal beliau tahu ini hadis sahih, riwayat dari Imam Muslim gitu ya. Nah, ternyata alasan beliau adalah karena hadis tersebut menyelisihi amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah atau amalan penduduk Madinah. Dan juga karena jalur periwayatan hadis tersebut itu tergolong ahad atau tunggal. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis ahad ini yang jalur periwayatannya itu tunggal. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 sampai 9. Nah, ini tunggal hanya satu orang saja di setiap tingkatan sanadnya. Berbeda dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu di setiap tingkatan sanad itu ada puluhan bahkan ratusan orang yang meriwayatkan gitu. Artinya banyak sekali gitu. Kalau hadis ahad itu yang meriwayatkan ada 1 orang, bahkan kadang 2, kadang 3 sampai kadang 9 gitu. Kalau di atas 10 itu hadis mutawatir. Jadi memang kalau ini adalah jalur sanadnya itu hanya tunggal, hanya 1 orang di setiap tingkatan sanadnya, tapi sahih, itu sahih. Jadi memang amal ahli Madinah itu adalah salah satu sumber hukum dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Al-Malikiyah. Nah, Imam Malik sebagai pendiri mazhab Maliki itu salah satu sandaran hukumnya atau sumber hukumnya itu adalah amal ahli Madinah. Itu kenapa Imam Malik tidak mengamalkan hadis tersebut, karena menyelisihi amal ahli Madinah. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi kenapa kok menyelisihi gitu. Nanti di bahasan berikutnya. Nah, salah satu ulama Malikiyah, mazhab Maliki itu ada namanya Imam Ibnu Abdil Bar, ulama terkemuka mazhab Al-Malikiyah, mengatakan dalam kitabnya Al-Istidhkar juz 3 halaman 379. Saya bacakan ini ya, saya bacakan Arabnya. Wa dzakara Malikun fi syami sittati ayamin ba'dal fitri annahu lam yara ahadan min ahlil ilmi wal fiqhi yasumuha. Qala wa lam yablughni dzalika an ahadin minas salaf. Imam Malik menyebutkan perihal puasa 6 hari bulan Syawal bahwa beliau tidak pernah melihat seseorang dari kalangan ahli fikih dan ahli ilmu yang berpuasa 6 hari bulan Syawal. Beliau, Imam Malik juga berkata, tidak ada satupun riwayat yang sampai kepadaku tentang puasa Syawal atau puasa 6 hari bulan Syawal dari salah satu ulama salaf. Nah, mazhab Imam Malik memang terkenal sekali sebagai mazhab yang menggunakan amal ahli Madinah sebagai sandaran hukum atau masdarus syariah. Ketika ada hadis ahad yang mana kandungannya itu bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah, walaupun itu sahih, yang dimenangkan ialah pekerjaan penduduk Madinah. Nah, ini alasannya berikutnya. Penjelasan ya lebih dalam lagi. Jadi memang ketika ada hadis sahih tetapi jalur periwayatannya itu ahad atau tunggal, kemudian ada amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah. Nah, Imam Malik ketika menemukan ada 2 ini, beliau lebih memilih kepada amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah. Karena apa? Karena tadi meskipun hadis ini sahih dari Imam Muslim, tetapi dia jalurnya ahad tunggal. Artinya di setiap tingkatan sanad itu hanya 1 orang yang meriwayatkan. Nah, beliau lebih memilih kepada amal ahli Madinah.
pekerjaan penduduk Madinah, yang itu memang satu negeri Madinah. Satu negeri Madinah ternyata tidak ada yang melakukan pekerjaan atau tidak ada yang melakukan amalan puasa 6 hari bulan Syawal gitu. Nah, beliau lebih memilih itu, amal ahli Madinah, daripada hadis sahih tetapi ahad, jalur periwayatannya ahad atau tunggal yang meriwayatkan di tingkatan sanadnya. Itu alasan lebih dalam lagi. Nah, ini lebih, nah ini nanti ada yang lebih rinci lagi ya, kenapa gitu. Nah, ada pertanyaan nih, kenapa Imam Malik memilih amal ahli Madinah gitu kan? Kenapa enggak hadis sahih? Kenapa enggak hadis tadi? Padahal itu hadisnya sahih meskipun ahad gitu ya. Nah, apa yang dilakukan dan dipraktekkan oleh Imam Malik dalam fatwa beliau terkait amal ahli Madinah bukan tanpa alasan. Hadis ahad yang sahih tidak langsung diamalkan jika itu memang bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah. Berbeda dengan hadis mutawatir yang langsung diamalkan tanpa melirik pekerjaan penduduk Madinah. Jadi memang Imam Malik ketika disodorkan hadis sahih tapi ahad, itu dikomparasikan dulu, dibandingkan dengan amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah. Hadis ini diamalkan gak sih sama penduduk Madinah gitu. Nah, ternyata setelah diteliti atau setelah ditelusuri, ternyata hadis ini tidak diamalkan oleh penduduk Madinah. Padahal penduduk Madinah itu adalah penduduk yang memang dari generasi ke generasi. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in itu di Madinah semua. Tetapi memang jika ada hadis sahih tetapi hadisnya ahad, itu Imam Malik dalam mazhabnya tidak langsung mengamalkan hadis tersebut karena statusnya masih ahad meskipun sahih. Beliau lebih memilih dengan amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah, karena mungkin dinilai lebih valid ya, dinilai lebih valid dan juga lebih fiqh, lebih lebih terpercaya daripada hadis sahih tapi ahad. Karena tadi jalur periwayatannya itu hanya satu orang tunggal setiap tingkatan sana. Beliau ini seorang hadis, ahli hadis, pasti tahu kenapa kok beliau memilih ini. Berbeda dengan hadis mutawatir yang memang diriwayatkan oleh puluhan bahkan ratusan di setiap tingkatan sanadnya. Ini kalau ada hadis mutawatir, maka beliau Imam Malik tidak lagi melihat amal ahli Madinah, langsung mengamalkan gitu. Karena beliau tahu ini hadis mutawatir, pasti valid, pasti istilahnya fiqh, terpercaya gitu. Kenapa demikian gitu kan? Rasulullah selain di Mekah, beliau membangun syariah juga di Madinah. Bisa dikatakan bahwa Madinah adalah mahallut tasyri' atau tempat pensyariatan, kota pensyariatan, yang mana banyak syariat Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau di Madinah. Dan ketika syariat itu diturunkan, Rasulullah pasti menginformasikan kepada para sahabat, lalu dijalankan syariat itu oleh para sahabat sampai akhirnya Rasulullah meninggal. Syariat yang pernah diturunkan dan dijalankan tidak mungkin hilang, terus dijalankan dan turun-temurun kepada generasi selanjutnya setelah sahabat, tabi'in, yang akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah. Artinya bahwa amal ahli Madinah itu diriwayatkan bukan hanya satu orang, akan tetapi diriwayatkan oleh seluruh penduduk negeri. Dan ketika sampai pada masanya Imam Malik, beliau justru tidak melihat ada orang alim dan juga para ahli fikih di Madinah yang berpuasa 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan, sebagaimana kutipan perkataan beliau tersebut. Jadi kalau dibanding dengan hadis tadi yang hanya diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanad, tentu jauh lebih kuat amal ahli Madinah yang diriwayatkan oleh penduduk satu negeri. Jadi wajar saja kalau memang Imam Malik lebih mengedepankan pekerjaan penduduk Madinah daripada
hadis ahad, melihat bahwa memang Madinah dianugerahi sebagai tempat turunnya syariat. Jadi ini alasan yang lebih komprehensif, lebih utuh, lebih rinci. Jadi ini loh, saya jelaskan konstruksi amal ahli Madinah. Rasulullah dulu kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau di Madinah kurang lebih ini ya 10 tahun lah atau lebih ini, 10 tahun lebih. Nah, ketika beliau wafat itu kan ada generasi sahabat. Nah, di Madinah itu adalah tempat turunnya wahyu, tempat turunnya syariat, sehingga sudah pasti di situ banyak syariat dan wahyu yang bertahan. Artinya setelah Rasulullah wafat pasti nanti ada generasi yang meneruskan, itu sahabat, terus mengamalkan kan yang dulu Rasulullah dilakukan. Nah, setelah generasi sahabat meninggal atau tidak ada, maka dilanjutkan nih generasi berikutnya, generasi tabiin. Setelah tabiin ada tabiut tabiin dan seterusnya sampai kepada generasinya Imam Malik. Nah, ketika Imam Malik berada atau hidup di Madinah, beliau tidak melihat para ulamanya, ahli fikihnya, ahli ilmunya itu mengamalkan puasa 6 hari bulan Syawal. Tidak ada satupun ulama, alim, ahli fikih, ahli ilmu yang mengamalkan puasa 6 hari bulan Syawal. Meskipun beliau tahu ada hadisnya, hadis sahih, tetapi jalurnya ahad, tunggal ya loh ya. Yang meriwayatkan itu hanya satu orang tiap sana. Padahal Imam Malik hidup di Madinah, yang di situ orang-orangnya, bahkan para ulamanya, ahli fikihnya, ahli ilmunya tidak ada yang mengamalkan puasa 6 hari bulan Syawal. Bahkan seluruh penduduk negeri Madinah tidak ada yang puasa 6 hari bulan Syawal. Saya yakin mereka, para ulama juga tahu ada hadis sahihnya gitu loh, tapi jalurnya ahad gitu. Nah, dengan pertimbangan itu, Imam Malik hidup di Madinah dan semua orang penduduk di negeri itu tidak ada yang berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka Imam Malik lebih mengedepankan amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah, karena beliau nilai lebih kuat, lebih valid, lebih terpercaya penduduk Madinah yang memang sudah dari generasi ke generasi mempunyai kebiasaan, mempunyai amalan yang memang diturunkan dari zaman sahabat, tabiin sampai ke Imam Malik gitu, dari Rasulullah itu sumbernya. Sehingga Imam Malik lebih memilih, lebih mengutamakan, mengedepankan amal ahli Madinah karena beliau melihat satu penduduk negeri Madinah tidak ada yang berpuasa 6 hari bulan Syawal. Begitupun ulamanya, ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis dan sebagainya. Dibandingkan dengan hadis tadi sahih, meskipun itu ahad ya loh. Jadi hadisnya sahih tapi ahad. Ahad itu tadi jalurnya diriwayatkan hanya satu orang setiap tingkatan sanad. Jadi memang intinya Imam Malik lebih mengedepankan amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah, karena dinilai lebih kuat, lebih valid, lebih terpercaya karena banyak orang situ yang meriwayatkan ya. Dibandingkan dengan hadis tadi, hadis sahih Imam Muslim tapi jalurnya satu orang saja. Jadi kalau ada hadis ahad kok bertentangan dengan amal ahli Madinah, beliau lebih memilih amal ahli Madinah. Catatannya itu hadisnya ahad meskipun sahih. Oleh karena itu Imam Malik juga mengatakan, saya bacakan bahasa Arabnya, wa inna ahlal ilmi yakrahuna dzalika wa yakhafuna bid'atahu wa an yulhiqa bi Ramadan ma laysa minhu ahlul jahalah. Dan para ahli ilmu memakruhkan itu, puasa 6 hari bulan Syawal, dan mengkhawatirkan bahwa itu adalah sebuah bid'ah, dan khawatir kalau orang-orang awam menganggap itu bagian dari Ramadan, padahal bukan. Dalam kitab Al-Istidkar juz 3 halaman 379. Jadi karena itu tidak dikerjakan oleh para ulama semasa hidup sang imam di Madinah, beliau khawatir bahwa itu adalah sebuah bid'ah yang terlarang, dan beliau juga sangat khawatir bahwa nantinya para orang awam menganggap itu bagian dari Ramadan yang wajib dikerjakan, padahal tidak seperti itu. Nah, ini
terekam dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta juz 2 halaman 76 dan juga Mawahibul Jalil juz 2 halaman 414. Jadi alasan Imam Malik, alasan yang tambahannya itu karena memang kenapa para ulama Madinah waktu itu ketika Imam Malik hidup di Madinah itu memakruhkan puasa 6 bulan Syawal. Karena apa? Dikhawatirkan itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak dikerjakan satupun oleh penduduk Madinah. Padahal di situ ada banyak orang, ada ulamanya, ada ahli fikih, dan masyarakat di situ adalah masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan amalan-amalan sunnah, gitu kan. Karena memang mereka didikan dari sahabat, dari tabi'in, dari Rasulullah langsung, gitu kan. Gak mungkin mereka melaksanakan sebuah amalan tapi nggak ada dasarnya. Nah, dikhawatirkan itu nanti menjadi bid'ah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan bagi orang-orang awam nanti menganggap puasa 6 hari bulan Syawal itu sebagai bagian dari puasa Ramadan yang wajib dikerjakan, padahal bukan. Jadi ada dua kekhawatiran Imam Malik kenapa memakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal. Yang pertama adalah, saya ulang lagi, dikhawatirkan itu nanti adalah perbuatan atau amalan bid'ah karena tidak ada dasarnya, karena penduduk Madinah tidak ada yang mengerjakan seluruhnya, baik itu orang awamnya, ulamanya, ahli fikihnya, ahli ilmu yang nggak ada yang mengerjakan. Sehingga Imam Malik dan para ahli ilmu mengatakan itu adalah hukumnya makruh, gitu, karena tidak ada yang mengerjakan di seluruh penduduk Madinah waktu itu. Yang kedua, karena dikhawatirkan nanti orang-orang awam Madinah itu menganggap puasa 6 hari bulan Syawal itu sebagai bagian dari puasa Ramadan yang hukumnya wajib, gitu. Itu alasan tambahan kenapa Imam Malik dan ulamanya itu mengharamkan memakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal. Tapi menurut penulis, ini opini ya, pendapat pribadi penulis, tapi sejatinya kekhawatiran sang imam saat ini sudah tidak bisa dijadikan alasan atas kemakruhan puasa Syawal. Toh tidak ada orang awam zaman sekarang yang meyakini bahwa puasa Syawal itu adalah sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari Ramadan. Tidak ada. Jadi menurut penulis, opininya, kalau dulu mungkin kekhawatiran itu ada zaman Imam Malik ya, karena mungkin dianggap nanti ini orang-orang awam tuh menganggap ini sebagai bagian dari Ramadan, puasa wajib, padahal bukan. Kalau zaman sekarang karena sudah ada keterbukaan informasi, sekarang kita mau buka cari informasi apa juga gampang, lihat searching aja di Google dan sebagainya, gitu. Itu bisa kelihatan, oh ini hukumnya, ini sunnah, wajib dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada lagi udzur itu. Jadi memang mungkin kondisinya itu hanya ketika Imam Malik berada di Madinah saja, sehingga ini berbeda. Tidak mungkin puasa 6 hari bulan Syawal itu dianggap puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu tersendiri. Nanti kalau sudah selesai, ada takbiran, ada sholat id, berarti sudah selesai Ramadan. Setelah itu baru Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, jadi apapun itu, masalah ini masuk dalam lapangan perbedaan pendapat yang masing-masing pihak tidak mungkin berpendapat dengan asal-asalan. Pastilah pendapat mereka didukung oleh dalil dan argumen yang sama kuatnya. Jadi siapapun berhak untuk memilih pendapat mana yang mereka yakini selama ada dalil serta argumen yang menjadi sandaran. Yang meyakini kesunahannya, silahkan berusaha mewujudkan itu dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, tanpa harus menyalahkan mereka yang meyakini kemakruhannya. Begitu juga sebaliknya, mereka yang meyakini ini adalah perkara yang makruh, mereka berhak atas itu. Tentu dengan tidak menyalahkan mereka yang berpuasa,
dan tidak memicu serta memancing perdebatan yang tidak perlu. Jadi pada akhirnya silahkan, ini kan ini perkara ijtihadiyah, khilafiyah, ijtihad ulama, perbedaan pendapat para ulama fikih. Dan fikih itu sifatnya adalah lentur, fleksibel, santai gitu kan. Silahkan yang meyakini ini sunnah dari jumhur ulama Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, silahkan teruskan untuk berpuasa sunnah karena ada hadisnya gitu kan. Tetapi tidak perlu mencela dari kelompok tertentu mazhab Maliki yang memang tidak meyakini kesunahan tapi justru makruh. Tidak perlu mencela, kita hargai saja. Oh yang monggo silakan, karena dalam mazhab mereka ini makruh gitu kan. Begitu juga sebaliknya, jika kelompok mazhab Maliki meyakini makruh, maka tidak perlu mencela yang melakukan puasa ini karena yang lain itu meyakini sunnah, kesunahannya ada pahalanya gitu kan, karena hadisnya sahih meskipun ahad. Jadi pada intinya kita harus saling menghormati, saling menghargai, toleransi, karena dalam fikih itu sifatnya dhonni. Dhonni itu artinya adalah masih dugaan, artinya tidak pasti. Jadi ada sebuah hadis sandaran, silahkan para ulama meyakini ada yang sunnah, ada yang makruh gitu, tidak masalah gitu. Karena selama itu masih fikih, maka semuanya boleh, semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena dalam fikih itu tidak ada salah benar, yang ada adalah kuat atau tidak kuat, roji atau marjuh. Yang kuat, yang meyakini kuat karena ini sunnah, ya monggo silakan. Yang meyakini ini marjuh atau lemah, makruh, jadinya ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada salah benar, nggak ada hak batil, nggak ada. Itu mana fikih ya, silahkan dulu semua mengamalkan yang mana setelah melihat ada pendapat yang satu ini. Kalau di Indonesia karena mayoritas mazhabnya Syafi'i, sebagian Hambali, ya pasti sunnah ya, sunnah. Mungkin kalau mazhab Maliki itu ada di sana, di Timur Tengah, di Mesir, di Afrika itu ada mazhab Maliki. Nah, mereka biasanya meyakini ada hukum makruh gitu. Baik, saya kira itu seluruh semua. Terima kasih sudah mendengarkan paparan ini. Silahkan kalau ada pendapat yang berbeda bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.